Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haqqi basyiran wa nadhira rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad asrafil anbiya wal mursalin alladzi qad adda al-amanata wa ballagha ar-risalata ila jami'il thaqalain al-insi wal jinn wa ala alihi wa ashabihi alladhina tabauhu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa qala aidan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjadi suri tauladan kita. Sampai detik ini kita masih sama-sama menjalankan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat serta pertolongannya kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam rahmatan lil alamin dipahami oleh para ulama dari Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Ayat ini secara tekstual menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat yang luas dan besar bagi semesta alam, atau Muhammad diutus sebagai bukti rahmat Allah bagi semesta alam. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan makhluk terbaik yang dimuliakannya, yaitu manusia, hidup tanpa pegangan dan tuntunan sehingga terjerumus dalam jurang keniscayaan dan jatuh pada titik puncak kehinaan. Untuk itulah, sebagai bukti kasih dan sayangnya, Allah mengutus para rasul di tengah-tengah masyarakat. Para rasul inilah termasuk Nabi Muhammad SAW yang telah membuka jalan hidayah sehingga manusia dapat membangun kehidupan dengan penuh cinta dan damai, tanpa kekerasan, fairness, tanpa diskriminasi dan bully, penuh toleransi dan tanpa subordinasi. Nabi Muhammad juga sebagai sosok Nabi rahmat, sebagaimana tidak sosoknya tak henti dipuji dan kehidupannya tak kering dipelajari. Meskipun pada saat yang sama hinaan padanya juga terus terjadi dan bahkan sebagiannya diabadikan dalam kitab suci yang ia terima dari Rabbul Izzati. Nabi Muhammad sebagai suri tauladan bagi kaumnya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Baginya tidak berlaku hukum bahwa manusia selamanya buruk dan jahat. Manusia dapat berubah menjadi baik kalau tidak dirinya sekarang, mungkin keturunan atau generasi sesudahnya. Dua sikap itulah yang menjadi kunci pembuka untuk terjadinya musyawarah dan islah, sehingga orang atau mereka yang pernah berbuat kesalahan bukan dipukul tapi dirangkul, tidak diinjak tapi diajak, dibina bukan dibina, dididik bukan dibidik, diajar bukan diajar, dan dinasihati bukan dicaci. Jemaah Jumat yang berbahagia, upaya menebar rahmat sebagaimana diajarkan dan dipraktikkan Rasul diakui bukan sesuatu yang mudah. Hanya orang dengan dan sebab rahmat Allah yang akan dapat mengatasi semua problem-problem yang dilakukan oleh manusia. Orang seperti
Seperti ini juga pastinya akan selalu menaklukkan hati, pikiran, dan langkahnya kepada Allah. Ia sadar bahwa keputusan dan hasil akhir bukan di tangannya, namun semuanya kembali pada kekuasaan Allah. Meskipun ia sangat menginginkannya, sikap inilah yang lazim disebut tawakal. Rasulullah diingatkan oleh Allah dan kita sebagai pengikutnya patut mengikutinya, bahwa cara-cara kasar dan kekerasan yang lahir dari hati yang kerdil, keras, dan licik tidak membuat manusia mendekat, tapi malah menjauh dari lingkaran dan lingkungan yang baik. Sejarah mencatat bahwa ajaran mulia dan mengajak manusia ke surga, sejahtera dan damai sejak di dunia, semuanya dilakukan dengan cara-cara yang ramah, adaptif, dan tidak memaksa. Baiklah muslimin rahimakumullah, Islam rahmatan lil alamin tidak hanya terjemahin dalam konteks relasi manusia dengan manusia, namun juga dengan seluruh makhluk Allah, hewan, tumbuh-tumbuhan, air, gunung, udara, tanah, laut, dan bahkan jin dan manusia dan malaikat. Karena itu agama bukan saja mengajarkan ukhuwah manusia, namun juga mengajarkan silaturahim baik dengan manusia spiritual maupun silaturahim dengan alam. Dua landasan itulah yang menjadikan semua makhluk merasakan rahmat atas kehadiran Rasul dan Islam yang diajarkannya. Hewan sebagai makhluk merasakan rahmat atas kehadiran Rasulullah karena Rasulullah melarang bersikap sewenang-wenang terhadap hewan. Di antaranya ketika menyembelihnya, alam secara keseluruhan juga mendapat rahmat karena Allah melalui lisan nabinya melarang merusak alam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Quran surah Al-A'raf ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila madyana aqawm Shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum wa awful kayla wal mizana wa la taqsun nas ashya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islamiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Artinya kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Shu'aib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu Tuhan yang disembah selain Dia. Sungguh telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan hak-hak orang lain sedikit pun. Jangan pula membuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. Itulah lebih baik bagimu jika kamu beriman. Dengan demikian, Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang anti kekerasan dan membuat kerusakan, pantang menghina, merendahkan, atau memberi label negatif, menjauhi suudzon, mencari-cari kesalahan orang lain, dan ghibah. Yang kuat melindungi yang lemah, tidak berperilaku yang merugikan diri dan orang lain, adil, bersikap ihsan terhadap semua makhluk, bersikap moderat dan seimbang, bersikap toleran terhadap perbedaan. Islam rahmatan lil alamin adalah maqasidul amni syariah, bahwa muara dari ajaran Islam adalah maslahah, kasih sayang, dan kedamaian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrullah ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah bima amara wa taqu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi bi qudsihi
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikal muqarrabin. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din waqtul man khadala al muslimin wa damir a'da ad-din wa bi kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al bala'a wal waba'a wal zalazila wal mihan wa su'al fitani wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Ambalatna Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum.